Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan, hikmat dan pertolongan-Mu, kami mampu mengerjakan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 17 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu yang mengidap penyakit kanker stadium akhir mengambil keputusan radikal yang mengubahkan hidupnya. Keadaan penyakitnya tadinya membuatnya bersedih, takut dan khawatir. Emosinya menjadi terganggu karena keadaan tubuhnya, membuat perasaannya campur aduk dengan berbagai kecemasan. Hari demi hari yang dilaluinya terasa begitu susah karena penyakitnya. Tapi suatu saat saudara, ia mengalami lawatan Tuhan lewat firman yang ia dengar, yang mengingatkannya untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, ia pun mengubah sikap hatinya yang tadinya murung, sedih dan cemas menjadi bersukacita, berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Perubahan ini membuatnya mengalami transformasi. Hati dan pikirannya tidak lagi dikuasai ketakutan dan kesedihan. Ia dapat tersenyum dan bersukacita. Dan secara khusus ia merasakan ada perubahan dalam hidupnya yang dikerjakan oleh Tuhan. Meskipun secara lahiriah nampaknya keadaan masih sama, tapi hatinya tidak lagi sama seperti dulu. Ia terbebas dari kelesuan dan kekecewaan secara rohani dan mengalami kebangunan rohani dalam Tuhan, sehingga ia dapat menjalani setiap hari dengan bersukacita. Hatinya bergembira karena Tuhan dan tidak lagi bergantung pada keadaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 17 ayat 22 ini tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita perlu mengubah sikap hati kita terlebih dulu untuk mengalami perubahan dan kesembuhan. Penyakit bukan hanya di tubuh jasmani. Seringkali kita lupa faktor mental atau kejiwaan kita. Ada banyak orang yang tubuhnya sehat secara jasmani, bahkan kekar, tapi jiwanya sakit. Mengapa, saudara? Karena pikirannya penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, yang menyebabkan stres dan bahkan depresi. Hal pertama yang perlu kita ubah dalam diri kita adalah sikap hati kita. Ketika situasi, keadaan dan masalah tidak dapat kita ubah, kita masih dapat mengubah satu hal, yaitu sikap hati kita. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, supaya kita dapat bersemangat dalam menjalani kehidupan ini dan bahkan mengalami mujizat dari Tuhan. Selaras dengan ayat ini saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 tertulis, bersukacitalah senantiasa. Inilah saudara kegembiraan hati kita yang sesungguhnya, yaitu sukacita surgawi. Sukacita kita tidak berasal dari dunia, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita akan tetap tersenyum, penuh sukacita, sekalipun keadaan nampaknya tidak baik. Kita akan dapat tetap bergembira, walaupun situasi yang kita alami kelihatannya buruk. Kita akan dapat tetap bersemangat, meskipun ada kegagalan, masalah, penyakit, ataupun kesusahan yang kita hadapi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini, mari kita responi dengan mengubah diri kita terlebih dulu. Apabila selama ini kita sering bersedih, kecewa, putus asa, atau marah dengan keadaan, kesal dengan situasi yang ada, bahkan mungkin marah kepada Tuhan, mari saat ini kita minta Tuhan menolong kita, sehingga kita mampu untuk berserah, bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari berfokus pada kekekalan, pandanglah pada Tuhan, jalani hidup ini dengan hati yang senang dan gembira, penuh sukacita karena Tuhan. Hadapi setiap masalah persoalan dengan iman dan pengharapan. Tuhan selalu ada menyertai, menolong, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, untuk kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, memiliki hati yang gembira dalam keadaan apapun yang kami alami. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan, dalam segala keadaan kami, dalam sakit penyakit yang kami alami, dalam berbagai situasi, masalah, persoalan yang kami hadapi. Kami mau bersemangat, bersukacita, bergembira karena Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan, dengan sukacita yang berlimpah-limpah dari sorga. Kami mau mengarahkan mata rohani kami kepadamu, memandang pada kekekalan, dan berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.